Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Hari ini kita akan membahas mengenai ada 3 pendekatan dalam kepemimpinan. Ini penting sekali. Kalau teman-teman mau pelajari, nanti saya share materinya, ya. Videonya saya juga sedang membuat videonya juga. Ada 3 pendekatan dalam kepemimpinan. Yang pertama pendekatan sifat, yang kedua adalah pendekatan perilaku, kemudian ketiga adalah pendekatan situasional. Situasional. Ini selalu digunakan dalam kehidupan kita berorganisasi, ya, kehidupan kita dalam rumah tangga bahkan, ya, dalam kita berkumpul dan lain sebagainya. Pertama, pendekatan sifat. Pendekatan sifat ini melihat pemimpin itu pada sifatnya. Misalnya sifatnya seorang pemimpin itu selalu diidentikan orangnya rajin, ya, orangnya amanah, kemudian orangnya tepati janji, orang yang tidak bohong lah, gitu ya. Apalagi yang sifatnya baik untuk pemimpin menurut Anda? Bertanggung jawab, apalagi disiplin, punya integritas. Punya integritas itu antara perkataan dan perbuatan itu selaras, sama. Apa yang dia katakan sama dengan apa yang diperbuatnya, gitu. Ya. Misalnya seorang suami katakan ayo salat, ternyata dia tidak salat, dia tidak punya integritas. Ayo salat, dia ajak ayo salat, tapi dia juga mengatakan melakukan salat, maka itulah yang disebut dengan integritas. Antara perkataan dan perbuatan itu sama, ya. Teori sifat ini melihat pada teori physical karakter atau karakter dari fisik itu sendiri, ya. Ada juga yang mengidentikan seorang pemimpin itu orang yang gagah, orang yang tegap, orang yang berwibawa gitu, ya. Bahkan kebanyakan diidentikan dengan, kalau kita lihat, laki-laki. Kebanyakan. Tetapi itu ya di dalam agama kan semua manusia itu adalah pemimpin, kan, khalifah di muka bumi. Jadi identik di situ ya memang perempuan akan menjadi pemimpin bagi perempuan yang lainnya, kan. Tetapi dalam konteks kenegaraan bisa jadi perempuan, kenegaraan atau sosial kemasyarakatan, bisa jadi perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki. Tetapi dalam konteks keagamaan ada pakem-pakemnya, ada aturannya. Ya, perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Ya. Meskipun laki-laki hanya bisa membaca Al-Fatihah, menghafal Al-Fatihah, tidak boleh. Ada pakem-pakemnya. Dalam budaya juga ada pakemnya juga. Misalnya parabela itu identik dengan laki-laki. Nabi Rasul identik dengan laki. Jadi ada pakem-pakemnya dia. Kecuali dalam sosial kemasyarakatan, di pekerjaan, perempuan bisa menjadi direktur, perempuan bisa menjadi manajer, perempuan bisa menjadi pimpinan organisasi. Gitu. Jadi dalam hidup itu harus ada aturan yang mengikat kita semuanya. Tidak boleh terlalu liberal, tidak boleh, gitu ya. Kalau di negara-negara yang liberal itu sudah sangat ekstrim menyetarakan antara perempuan dan laki-laki. Sehingga hal-hal yang seperti itu bisa menghantam nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya yang selama ini kita yakini. Bisa menghantam. Oleh karena itu dalam agama juga menempatkan perempuan itu mulia. Kenapa saya katakan mulia? Karena dalam Al-Quran itu ada surat khusus untuk perempuan. Bahkan disebut surat An-Nisa, perempuan. Tidak ada dalam surat Al-Quran Ar-Rijal, kaum laki-laki, tidak ada. Ar-Rijal, tidak ada. An-Nisa. Saking istimewanya perempuan. Bahkan salah satu juga sabda Nabi mengatakan surga itu di telapak kaki
itu menandakan bahwa perempuan itu tinggi derajatnya, sangat dihormati. Perempuan menutup auratnya, itu menandakan bahwa perempuan itu harus memang dijaga kehormatannya dan lain sebagainya. Jadi perempuan dan laki-laki itu berbeda, tetapi satu kesatuan tidak boleh terpisah. Laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki dalam fitrahnya yang benar. Dalam teori sifat ini ada pendapat dari Trimen dan Taylor mengatakan bahwa sifat pemimpin itu orangnya tekun, giat, kerja keras, bercita-cita tinggi, orangnya kuat, orangnya berani, suka bekerja sama, percaya diri, orangnya tenang, kemudian mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan dirinya sendiri, orangnya tidak egois, orangnya setia. Itu menurut pakar dan lain sebagainya. Nah, jadi sifat-sifat seperti itu yang harus kita miliki, ya. Ada sifat yang seyogianya ada pada pemimpin, ada sifat yang seyogianya tidak ada pada pemimpin. Kadang-kala misalnya begini, ada seorang manajer tapi sifatnya egois. Nah, itu manajer tapi dia tidak mempunyai kepemimpinan yang baik, gitu. Ada dua. Pertama, ada pemimpin yang seyogianya, selayaknya dia memiliki karakter. Pertama, orangnya rajin, giat, orangnya kerja keras, orangnya kuat, orangnya berani, suka bekerja sama, membangun teamwork yang baik, orangnya penuh keyakinan, orangnya tenang, punya wibawa, emosi dalam berpikir, matang dalam berpikir, punya emosi yang terkendali, kemudian efisien dalam bekerja, efektif dalam bekerja, orangnya cerdas, orangnya suka membawa kebenaran, memberikan dakwah yang baik, dan lain sebagainya. Pemimpin yang tidak seyogianya, orangnya malas, keras kepala, diingatkan keras kepala, dinasehati tidak mau dengar, hanya dia merasa dirinya paling benar, orangnya keras kepala. Orangnya suka menunda-nunda, tidak konsisten, pelin-pelan, hari ini bilang A, besok B lagi. Pengecut, orangnya pengecut. Pengecut itu orangnya tidak berani, gitu. Diberikan tanggung jawab, malah lari dari tanggung jawabnya, ya. Kemudian orangnya suka mundur, tidak tidak suka dengan tantangan, gitu. Lari, gitu. Orangnya gelisah, kaku dalam bertindak, kaku, tidak fleksibel, tidak matang, gegabah dalam mengambil keputusan. Saat ada situasi diperhadapkan untuk mengambil keputusan A atau B. Misalnya saya ambil contoh, saya ini kerja dulu atau kuliah dulu, saya ini menikah dulu atau kuliah dulu. Itu dua hal yang kadangkala dalam hidup kita ada. Maka seorang pemimpin harus matang, tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Jangan sampai menikah dulu, ternyata suaminya atau istrinya itu tidak amanah, berantakan keluarganya. Tidak kuliah, berantakan lagi keluarganya. Atau katakanlah kuliah, tapi ya mungkin itu sudah jodohnya juga, gitu. Akhirnya dia selalu tertunda jodohnya. Ya, sudah umur 40 tahun belum menikah, hanya karena mementingkan karir. Makanya jangan gegabah dalam mengambil keputusan, pikir dengan baik-baik, dengan matang-matang. Kalau bisa di sholat tahajud dulu sebelum mengambil keputusan yang strategis. Jangan gegabah. Orangnya tidak berdaya jika ditekan, tidak berdaya. Kalau ada tekanan dari pimpinan, orangnya selalu menyerah. Jangan cepat menyerah, ya, selalu bangkit sekali. Apalagi dengan kehidupan yang keras seperti ini, ya. Di daerah kita, di kota Bau-Bau, kehidupan yang keras ini, di mana biaya hidup sangat tinggi sekali, kemana-mana harus butuh uang. Kita pergi ke sana ke sini semuanya butuh uang. Sementara kita sendiri ekonominya ekonomi lemah. Maka kita tidak boleh menyerah.
Apalagi ada laki-laki yang sudah putus cinta, yang sudah diputuskan oleh pasangannya. Ada perempuan juga seperti itu. Akhirnya dia ambil jalan pintas untuk bunuh diri karena hanya laki-laki itulah yang dia dambakan, atau hanya perempuan itulah yang dia dambakan. Itu cara berpikir yang terlalu sempit, ya. Karena dalam hatinya sudah digoda oleh setan. Setan berbisik, ya lebih baik you bunuh diri karena hanya perempuan saja itu dalam hidup misalnya. Banyaknya perempuan di dunia ini. Kenapa pikiran kita disempitkan, hatinya kita disempitkan, kemudian kita memutuskan untuk melakukan bunuh diri? Saya kira itu bukan pemimpin yang baik. Orangnya sombong, fanatik, terlalu fanatik orangnya. Agama juga jangan juga terlalu fanatik, ya. Agama itu kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah moderat gitu. Moderat. Tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Orangnya moderat. Sehingga dalam orang-orang moderat itu selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Di masa Rasul tidak ada narkoba. Karena narkoba ini berbahaya bagi kesehatan manusia, maka Majelis Ulama mengatakan narkoba adalah haram. Padahal tidak ada dalam masa Rasul maupun para sahabat narkoba. Gitu. Begitu juga dengan vaksin yang mengandung babi, yang baru-baru viral kan? Kalau saya tidak salah itu pernah ada vaksin, tidak perlu saya sebutkan, ya. Nah, itu menjadi kontroversi, gitu. Nah, meskipun ada ulama yang mengatakan dalam kondisi darurat itu diperbolehkan, dalam kondisi darurat itu diperbolehkan. Ada satu kejadian di padang pasir, kemudian dia hampir mati, ada babi di situ, dia mau makan atau mati ini. Tetapi tidak bisa kita menggunakan istilah-istilah atau perbandingan seperti itu. Pada masa ada vaksin yang lain yang halal, kan begitu. Kalau ada vaksin yang halal, ya gunakan yang halal. Kecuali ada vaksin memang tidak ada pilihan, hanya vaksin itu saja yang haram, memang ada unsur babinya, ada kandungan babinya, dan tidak ada lagi vaksin yang lain, ya mau tidak mau dalam kondisi darurat pandemi kita harus gunakan. Tetapi kalau ada pilihan, gunakan pilihan yang lebih aman, halal, dan bersih. Kan begitu. Kemudian bandel, orangnya bandel, nakal, berpikiran tidak masuk akal, irasional. Orangnya asusila itu tidak punya budi pekerti yang luhur, dan lain sebagainya. Itu baru bicara pemimpin berdasarkan sifatnya. Ada yang seyogianya, selayaknya dia menjadi seorang pemimpin, ada yang tidak selayaknya menjadi seorang pemimpin. Jadi misalnya lihat manajer pimpinan kita, ini tidak layak nih jadi pemimpin. Orangnya terlalu sombong, orangnya tidak mau dengarkan masukan, orangnya malas, keras kepala, ya, tidak konsisten. Hari ini kita putuskan A, besok lakukan B. Tidak layak dia menjadi seorang pemimpin. Itu baru kita berbicara masalah sifat. Nah, ada teori yang kedua atau pendekatan yang kedua adalah pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini dikemukakan oleh McGregor. McGregor itu mengatakan bahwa manusia itu ada dua, dia bagi menjadi dua perilaku. Yang pertama ada perilaku X, ada perilaku Y. X itu orangnya terlalu gegabah, orangnya tidak disiplin, orangnya keras kepala. Y ini orangnya patuh, loyal, dan lain sebagainya. X dan Y. Treatmentnya, cara menanganinya misalnya begini. Ada ada pemimpin yang otoriter, ya. Otoriter itu bisa dikatakan sebagai pemimpin yang sifatnya X. Ada pemimpin yang demokratik, orangnya ramah, orangnya santun, suka mendengarkan masukan orang lain, itu namanya
pemimpin yang perilaku Y. Begitu juga dengan bawahan. Bawahan ada yang malas, ada yang keras kepala, ada yang suka menunda pekerjaan, itu perilaku yang X. Treatmentnya, cara menyelesaikannya, biasanya kalau teori X ini dengan cara memberikan punishment, hukuman. Ini yang malas, saya akan berikan hukuman. Saya potong gajimu, saya mau pecat kamu, atau saya tidak naikkan jabatan. Mau pilih yang mana? Itu biasanya diberikan hal-hal yang seperti itu. Waalaikumsalam. Gitu. Jadi kalau ketemu sama yang perilaku yang teori X tadi, perilaku X tadi, biasanya mereka diberikan dengan hukuman, punishment. Kalau ada bawahan yang berperilaku Y, orangnya gigih, ramah, orangnya bertanggung jawab, maka diberikan namanya reward, hadiah. Jadi treatmentnya dua. Di dalam agama juga seperti itu. Dalam agama, dalam Al-Quran juga begitu. Ada surga dan neraka. Kenapa ada surga dan neraka? Itu untuk memberikan, kalau ada yang berperilaku X, orangnya sudah diberikan dakwah yang bagus, tetapi dia tidak sholat, tetapi dia tidak puasa, maka teori X yang digunakan, itu neraka, itu sedang menantimu. Sana itu cambuknya malaikat itu lebih pedih daripada cambuknya orang tuamu. Itu menggunakan teori X, di mana pendekatan neraka itu sudah orang-orang yang malas gitu. Ada yang teori Y, atau pendekatannya di mana ada orang yang ibadahnya bagus, ya, kemudian orangnya suka puasa, suka sholat, maka ganjarannya itu ada surga yang menantimu. Kan begitu. Jadi dua-duanya oleh agama itu sudah mempersiapkan, ini ada makhluk saya, ada umat Islam ini, ada yang bandel, ada yang rajin. Maka dua-duanya itu harus digunakan. Itu dalam teori X dan Y. Jadi boleh digunakan dua-duanya. Kalau ada yang malas, kita sudah nasihati dengan baik, kita sudah mungkin dia tidak mendengarkan hal itu, maka kita gunakan dengan ancaman. Ini kalau begitu saya sudah nasihati kau dengan baik, kalau begitu nanti bulan depan saya potong gajimu kalau gitu. Sudah, akhirnya rajinlah dia gitu. Tetapi hal yang seperti itu kadangkala bertolak belakang dengan pandangan para ahli yang lainnya, karena teori ini tidak semuanya benar. Ada yang sependapat, ada yang tidak. Misalnya saya ambil contoh ya. Ada anak yang nakal. Anak nih nakal nih. Teman-teman kan ini calon guru nih. Bagaimana treatmentnya, cara menghadapi anak nakal ini? Apakah dengan cara mencambuk mereka, menghina mereka, mengancam mereka? Dalam teori atau pandangan para pakar dalam keguruan ya, yang mengajari tentang anak-anak, bahwa cara menyadarkan anak-anak itu dengan memberikan mereka pujian. Jadi kalau misalnya dia bagus ataupun dia nakal, kasih dulu dia pujian. Karena boleh jadi dia nakal itu karena kurang perhatian dari orang tuanya atau dari gurunya. Dia malas itu karena kurang perhatian. Pada saat kita perhatian, dia seakan-akan ada yang memperhatikan dia, ada yang menyayangi dia gitu. Coba lihat anak-anak yang jarang dengan orang tuanya dan anak-anak yang sering dengan orang tuanya, itu beda, itu perilakunya pasti beda. Anak-anak yang sering dengan orang tuanya, apalagi orang tuanya selalu mengajari dengan hal-hal yang baik, pasti akan menjadi anak yang baik nantinya, insya Allah. Tetapi kalau anak-anak yang berpisah dengan orang tuanya, selalu berpisah, orang tuanya mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu sibuk dengan urusannya, sehingga mereka tidak dekat dengan anak-anak. Itu bisa jadi anak-anak itu bisa pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya. Maka yang kita lakukan adalah, dalam pendapat yang lain, kalau ada anak yang nakal, jangan langsung dihukum. Berikan dulu dia pujian.
supaya dia merasa dirinya saya ini adalah manusia yang layak untuk mendapatkan perhatian. Gitu. Jadi, ya silakan. Ya, ya. Kalau bentuk pujian itu seperti bagaimana? Pujian. Maksudnya dipuji dengan bagaimana? Dipuji. Sampai misalnya dah sering bolos, kita puji apa yang dipuji Pak? Tidak ada juga yang kita katakan tadi bertabasi. Iya. Misalnya begini ya, dia sering bolos, betul ya? Sering bolos. Itulah pentingnya kita mengetahui perilaku dari murid itu sendiri. Pentingnya. Dia bolos itu sebenarnya karena apa? Harus kita tahu dulu. Dia bolos karena apa? Boleh jadi dia bolos karena tidak suka dengan pelajaran. Dia bolos karena tidak suka dengan gurunya. Dia bolos karena mungkin di bawah tekanan. Dia bolos karena dia lebih nyaman di luar daripada di dalam sekolah. Maka yang kita ciptakan adalah bagaimana dia nyaman di sekolah dulu. Dia nyaman dulu, dia belajar. Boleh jadi cara-cara pendekatan yang dilakukan oleh guru ini salah dalam membaca psikologi anak ini sendiri. Jadi jangan langsung dihukum. Harus ditahu dulu penyebabnya apa sehingga dia bolos. Kalau dia tahu bahwa Pak, saya bolos ini karena mungkin orang tuanya sakit, ya, karena pagarnya sudah tertutup dan sebagainya, dia tidak mempunyai alasan macam-macam, ya. Atau katakanlah dia tidak nyaman dengan ini, maka caranya adalah menyelesaikan dulu masalahnya. Jangan dulu kasih hukuman, selesaikan dulu masalahnya dia. Apa masalahnya? Begitu. Kemudian berikan dia penghargaan. Sebenarnya kamu ini anak bagus ini. Kasih pujian dulu, enggak apa-apa. Sama treatmentnya begini. Kalau kita mau ingin senangkan istri, ada istri suatu hari tidak enak makanannya, jangan langsung lah, saya tidak suka ini makananmu. Itu sudah perang dunia itu, sudah perang dunia itu, Pak. Itu sudah perang dunia. Ya. Caranya sanjung dulu dia. Ini luar biasa ini istriku ini. Kalau sudah waktunya makan ini pasti dia siapkan saya. Makan. Dia tanya istri, itu bagaimana itu masakan saya? Mungkin ini kepedasan, mungkin ini terlalu asam, mungkin terlalu banyak garamnya, ya. Mungkin terlalu semangat dia tuang garamnya itu mungkin. Maka yang dilakukan suami adalah bilang, bagus. Rasul itu kalau dia ingatkan yang baik-baik. Kadangkala dia ajak istrinya untuk nyantap sama-sama. Jadi bukan dia yang langsung bilang istrinya, ini kan kurang garam ini. Jadi jangan langsung bilang, ini tidak enak, ini saya tidak suka dan sebagainya. Ya, iya biasanya kan laki-laki kalau ya gitu. Itu sama. Maka ya, tapi kan perempuan jangan juga terlalu. Ya. Jadi kembali lagi tadi pada anak-anak tadi, ada anak yang nakal, jangan langsung diberikan hukuman. Berikan dulu, carikan dulu solusinya, kemudian berikan dia penghargaan. Supaya dia merasa diri bahwa saya ini nyaman di dalam ini. Kenapa dia ada di luar? Karena dia lebih nyaman di luar daripada di dalam. Itu secara ilmu psikologi gitu. Jadi berikan dia penghargaan. Itu yang saya maksudkan tadi. Kemudian ada teori situasional atau namanya pendekatan kontingensi situasional. Bahwa seorang pemimpin itu jangan kita lihat pada perilakunya, tetapi bisa juga pada sifatnya. Misalnya begini. Seperti tadi, ada anak yang malas, diberikan treatmentnya adalah dengan hukuman kan? Sebenarnya jangan. Kalau dalam pendekatan kontingensi, itu tidak boleh teori X diselesaikan dengan teori X. Bisa. Teori X bisa diselesaikan dengan pendekatan Y, dengan pendekatan yang baik, yang ramah, yang sopan. Boleh. Itulah yang disebut dengan teori kontingensi, yang bisa melihat
situasi yang ada dan diselesaikan atau diputuskan berdasarkan situasi yang ada pula. Jadi anak-anak atau orang itu beda-beda kan psikologinya kan? Beda. Misalnya gini, sambil contoh. Ini kalau kita bicara di kantor atau di organisasi kan, ini ada karyawan yang tepat waktu, ada yang tidak tepat waktu kan, gitu. Yang tepat waktu itu oke, berikan dia penghargaan, oke, bagus, good job lah, ya. Tetapi yang tidak disiplin ini harus ditahu dulu, ya. Tidak disiplin ini karena apa? Jangan langsung dihukum. Oh, besok ini saya pecat kau, besok ini saya mau. Jangan langsung dihukum. Tetapi yang dilakukan adalah tanyai mereka, panggil. Biasanya kalau di organisasi di negara-negara barat itu ada bimbingan konselingnya dia. Jadi kalau ada karyawan yang stres dengan pekerjaan, biasanya itu berdampak pada kinerja, pada disiplin, pada perilaku. Ya, jadi makanya di treatment, makanya dibaca dulu keinginan dari bawahan itu. Kenapa dia malas? Boleh jadi dia malas karena dia ingin menuntut gaji yang lebih tinggi karena beban pekerjaannya terlalu tinggi. Nah, ada juga dia malas karena mungkin lagi bermasalah dengan rumah tangganya. Kan gitu. Ada juga malas mungkin tidak suka dengan pimpinannya. Gajinya tinggi tapi tidak suka dengan pimpinannya. Atau tidak suka dengan teman-teman kerjanya. Jadi situasi itulah yang harus dilakukan, pendekatan situasional itu yang harus dilakukan seorang pemimpin. Tidak boleh langsung memberikan hukuman. Harus dengan pada situasi tertentu, pada tempat tertentu. Itu namanya pendekatan kontingensi. Jadi 3 pendekatan itu Anda bisa menggunakan di tempat yang berbeda dan di waktu yang berbeda, tergantung pada situasi budaya kerja yang ada di organisasi itu sendiri. Ya, ada yang bertanya?